Oke teman-teman, tak sambil sarapan donat. Kita makannya donat hari ini. Kerja 3 minggu, kenapa kok tiba-tiba dipulangkan, Mbak? Kenapa? Tadi alasannya kenapa kok tiba-tiba dipulangkan? Karena bahasanya belum bisa. Bahasanya nggak nyambung. Oh, oke. Nah, sekarang ini kemarin itu kan 1 tahun kerja. Sekarang baru 3 minggu masuk majikan baru, ya kan? Terus kelanjutannya sampean maunya bagaimana? Mau kerja lagi. Pengennya kerja lagi. Kalau di Hong Kong, harapannya untuk turun visa itu agak sedikit susah karena sudah putus 2 kali, ya kan? Mau nggak mau, kalau sampean kepengen masih kerja, nggak mau pulang, Makau. Kerja di Makau. Ya, Tanpa harus pulang bisa nggak? bisa. Bisa. Ya Bisa udah. Makau ya. Jadi daripada nanti sampean pertama buang-buang waktu di Hongkong nunggu visa kayak gitu kan, takutnya nanti visa nggak turun, ya kan? Jadi nek sono yang penting satu, sampean nggak usah pilih-pilih, maksudnya nggak usah harus stay out. Iya. Kadang kebanyakan yang paling cepat untuk dapat job itu kan stay in, ya kan? Tadi aku udah kontak sama temanku yang di Makau, dia Senin atau Selasa itu kan libur, bisa jemput sampean nanti di terminal Matau. Jadi nanti langsung dibawa terus diantar ke agent untuk dicarikan majikan, kayak gitu. Yang penting intinya semakin sampean cepat dapat job berarti sampean permitnya semakin cepat turun. Jadi ndek sono sampean bisa kerja sambil nunggu visa. Kalau di Hongkong kan nggak boleh, visa turun dulu baru kerja, iya kan? Jadi kalau ndek sono nggak, jadi sampean nggak buang-buang waktu, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau masalah potongan di Makau berapa, gajinya berapa, nanti langsung tanya ke agennya, kayak gitu ya. Ya jadi nanti alternatifnya mau nggak mau sampean tak intinya geser ke Makau dulu. Nggak apa-apa, yang penting kerja. gitu. Nah terus kekurangan di sampean satu, inisiatif kurang, ya kan? Komunikasi juga kurang, ya toh. Jadi sampean itu lebih banyak ke diemnya, kayak gitu loh. Jadi harus banyak interaksi nanti di sono sama majikan, kayak gitu ya. Biar apa? Biar nanti sampean itu merasa sama-sama nyaman. Sampean niatnya kerja, sampean itu sebenarnya kekurangan cuma itu toh, inisiatif dan bahasa. Ya enggak? Jadi kalau masalah pekerjaan disuruh sampean bakal kerja. Tapi inisiatifnya kurang. Kayak gitu loh. Tapi kalau di Makau itu nggak seketat seperti majikan di Hongkong. Iya. Makanya di sono masih bisa lah dinegosiasi, agak sedikit rileks kayak gitu ya. Oke, makan dulu. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang alternatifnya nggak kepingin pulang, masih kepingin kerja di Hongkong, ya satu-satunya untuk sementara ini bisa geser ke Makau, kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah karena memang kebetulan kemarin pertama kali masuk ke Hongkong itu baru setahun kerja, terus neneknya masuk panti jompo. Nah sekarang dapat job sebenarnya sih enak ya, jobnya enak kan sebenarnya, cuma karena kendalanya di bahasanya kurang. Jadi bahasanya sangat kurang begitu bisa untuk komunikasi sama majikan. Jadi mau nggak mau ya hari ini dipulangkan. Berarti dapat uang interminate. Iya. Dapat tiket. Tiketnya udah dibeliin tanggal 4 katanya. Ya nggak apa-apa lah, dihangusin aja loh. Dihangusin aja. Iya noh. Lah kalau kamu mau pulang ke Makau lagi piye? Iya. Susah kan? Udah. Iya kan? Nggak apa-apa toh. Soalnya memang aturannya kan sampai harus dapat tiket untuk pulang ke Indonesia. Makanya nanti nggak ditanyain itu kalau mau jadi apa? pulang tiketnya hangus. Nggak ditanyain kan? Enggak ditanya. Kalau ditanya ya aku masih belum pengen pulang. Iya. Yang masalah nanti kan sampean kalau nggak pulang. Resikonya apa? Kalau nggak dapat job di Makau, nggak punya duit lagi tuh untuk beli tiket. Makanya mau nggak mau sampean harus cepat mungkin dapat majikan di Makau, supaya sampean nggak terlunta-lunta tinggal di Makau, gitu ya. Penting semangat aja, nggak usah banyak konsultasi sana sini, nanti kamu bikin stres. Ya tujuannya ya kita nggak tahu, di luar dugaan, di luar intinya di luar harapan kita lah, keluar intinya dikeluarkan secepat ini, kayak gitu kan. Tapi ya sudah, kita harus siap menjalani. Yang penting kita menata nextnya itu harus bagaimana, kayak gitu ya. Yang antar tadi siapa? Sinsang.
Iya, diantar ke itu. Ke kantor? Ana Cece. Diperiksain dulu barangnya. Udah bukain aja. Masa? Kok nggak ada apa-apa. Dibuka? Banyak banget katanya. Mm-mm. Beneran aja orang baju mesin dingin. Dibukain. Oh iya. Kalian mau ngambil apa? Terus dibuka? Bukain semua. Dibuka semua? Iya. Di kantor aja dibuka? Enggak. Oh, enggak di rumah majikan. aja. Ya. Parah. Ya habis lo nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan Dek Makau nanti kamu lebih kerasan, lebih betah, ya. Gimana kerja sama aja, Iya. ya kan? Nanti kalau udah di Makau, Surat cerewet apa sih? Enggak masalah. Yang penting jangan parah kekerasan. Udah. yang penting nanti kalau sampai udah di Makau minimal setahun lah, selesai kontrak di Makau kan cuma setahun. Iya. Kalau mau ke Hongkong lagi bisa. Bisa. Yang penting minimal harus setahun dulu di Makau ya. Jangan sampai nanti sampai 2-3 bulan kepengen balik Hongkong nggak bisa. Karena rekodnya kan terlalu deket. Iya. Kayak gitu loh. Jadi minimal iso nggak iso harus tahun kayak gitu. Mau sambal nggak? Nggak usah. Ini teman-teman ya, cari kerja di Hongkong itu gampang-gampang susah. Susah ngambil hati majikan ya seperti ini. Ya mau gimana, saya berusaha, saya belajar kalau majikannya enggak ini, ya mau sudah. gimana? Percuma. Pasrah aja lah. Yang penting kan masih ada jalan berikutnya, ya enggak? Kalau di Hongkong itu aku kasihannya kamu nanti nunggu lama, takutnya bisa nggak turun. Iya. Karena waktunya kan sangat pendek. Pasti rekodnya kan, kalau kenapa kemarin setahun kok sekarang baru 3 minggu kayak gitu kan. Nah itu banyak pertanyaan, terus takutnya nggak diizinkan. Nah, intinya visanya digagalkan kayak gitu loh. Kamu udah pulang Indonesia, kalau mau kesini lagi susah toh. Mendingan udah nyampe sini ya udah ke Makau dulu lah, coba dulu. Yang penting ingat tiketmu udah hangus. Bulan kemarin pulang lagi. Lah makanya tiketmu udah hangus, jadi nanti jangan sampai kamunya di Makau itu jangan sampai intinya nyantai. Harus bismillah lah. Mudah-mudahan job yang aku pilih ini yang terbaik. Pokoknya doanya seperti itu ya. Dan kamu harus inisiatif, banyak belajar tentang masakan, ya tau. Soalnya di sana itu yang pertama kalau pekerjaan sama kamu tahu sendiri lah. Iya. Masalah masak sama bahasa, ya. Kalau di Makau tuh bahasanya sama kan? Makau itu untuk rumah tangga bisa Kantonis, bisa Mandarin. Oh. Iya, ini juga nggak bisa Mandarin. Nggak semua bisa. Jadi agak sedikit gampang-gampang susah kayak gitu kan? Iya. Nanti ada temanku yang jemput di Makau kan, jadi kamu ke Makaunya di Hongkongnya nggak usah lama-lama, daripada buang-buang waktu. Cepat ke Makau, cepat cari kerja, cepat dapat kerja. Kalau udah kerja nanti kan cepat bayaran kayak gitu loh ya. Di sininya udah cukup lah kayak gitu kan. Penting lah cepat ke Makau aja, karena di sini juga sia-sia lah. Iya. Karena waktunya sudah sangat nggak memungkinkan untuk dapat majikan bisa, tapi visanya itu loh Iya. yang takutnya kan nggak turun kayak gitu loh ya nggak. Caca katanya kamu tuh jaga anak aja, tapi kan nggak tahu visanya. Kita udah nunggu di Indonesia lama lagi nggak jelas kan? Nah yo, takutnya nunggu bisa lama, Iya. terus habis itu nggak turun. Nah yo repot no, kasihan kamunya ya toh. Kalau masih ingin kerja ya udah Makau aja lah. Bismillah lah, pokoknya intinya Bismillah lah. Pasti ada jalan lah ya nggak. Siapa sih yang kepengen ke Makau pasti banyak. Sebenarnya enakan Hongkong kalau daripada Makau, tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belum ada rezeki di Hongkong dengan majikan Hongkong, ya nggak apa-apa, masih ada Makau. Makau nggak. Temenku intermin 3 kali ya sama. Dia pindah ke Makau sekarang. Enggak. Sama suaminya. Sama suaminya. Ya pokoknya kalau di Hongkong itu udah harapannya sudah sedikit kurang beruntung, ya udah geser ke 3 Makau. kali intermin gitu. Ya begitulah Hongkong, gampang-gampang susah, ya enggak.
Yang penting dari saya pribadi tetap membantu kamu. Iya enggak? Kalau kamunya kayak kemarin baru pertama kali putus kontrak, aku bisa nyariin majikan di Hong Kong. Kayak gitu kan? Karena sekarang udah 2 kali, daripada buang-buang waktu, nunggu. Waktu buang duit. Nah, ya kan? Mending langsung geser Makau aja. Iya. Ya. Toh Makau juga ada yang nampung, nanti ada temanku dari sono yang nganter ke Ajen. Ya enggak, yang nyariin majikan kayak gitu. ...27 hari berarti ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ya? Iya. 1 bulan kurang dikit. Ya nggak apa-apa, rezekinya sampai di sini. Iya. Yang penting nggak perlu disesali. Yang penting kita tata ke depannya. Sampai harus bagaimana. Senin atau Selasa aja nanti Makau ya. Oke. Besok bisa ini, yang penting kamunya takutnya nanti kalau kamunya salah ngobrol sama orang, takutnya kamu diajak OS. Makanya aku sekarang tuh diem aja, maksudnya nggak bilang kesana kesini. Iya. Orang rumah juga diem, nggak mau ngomong. Jangan dulu lah, malah bikin panik nantinya. Iya nggak? Settle dulu kamunya, nanti kalau udah di Makau kerja ya udah, berarti kan udah ini kayak gitu ya. Takutnya kalau di sini banyak dikasih tahu sama teman-teman yang nggak jelas, takutnya disuruh overstay. Pasti loh, inilah itu malah bikin ini pikiran. Bikin pusing kan? Gitu, Nggak membantu tapi malah bikin pusing. Malah omongannya aja yang banyak. Biar teman-teman di Hong Kong semuanya pada kerasan, yang nggak kerasan boleh geser. Masih ada Makau, masih ada Taiwan, masih ada Singapura, atau masih ada negara yang lainnya. Jadi selama kita masih tetap berusaha, pasti ada jalan rezeki yang kita mau pilih di negara mana kayak gitu ya. Namanya Hong Kong itu sebenarnya nggak gampang susah kayak gitu loh. Intinya bisa dibilang gampang susah. Gampang bagi teman-teman yang bisa mengambil hati majikan, gampang bagi teman-teman yang cepat bisa untuk beradaptasi dengan majikan. Susah bagi teman-teman yang kurang beruntung ya. Kurang beruntungnya apa? Ya mungkin belum bisa, majikan kedua belah pihaknya itu masih belum bisa menerima kekurangan masing-masing kayak gitu. Kayak banyak hari ini baru masuk majikan hampir 3 minggu ya, 1 bulan kurang dikit lah. Ternyata kurang beruntung. Majikan sebenarnya baik karena memang kedua belah pihaknya sama-sama kurang beruntung lah kayak gitu ya. Jadi majikannya itu kurang sabar karena mbaknya memang dalam bahasa itu sangat kurang mahir, jadi kurang bisa lancar kayak gitu. Jadi masih pelan-pelan, tapi majikannya nggak bisa menerima, maunya diajak ngobrol langsung cepet tanggap, ngerti apa yang dimaksud kata-kata majikan kayak gitu ya. Inilah sebuah perjalanan untuk kerja ke Hong Kong itu sebenarnya nggak mudah. Jadi tetap dukung dan semangat aja untuk teman-teman yang lagi cari majikan. Yang penting jangan salah jalan dan jangan pernah memilih untuk overstay tinggal di Hong Kong kalau bisa ya. Karena overstay itu sebenarnya membuat hidup kita itu nggak tenang. Karena apa? Yang namanya overstay itu udah melanggar izin tinggal di Hong Kong. Jadi kalau kita ketahuan overstay itu pasti satu ketangkap. Yang kedua, kalau kita ketahuan kerja di luar itu udah melanggar karena kita nggak punya izin kerja kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau carilah kerja yang resmi supaya apa? Supaya kita bisa tenang untuk terima gajinya. So, sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye.